Hadirin sekalian, Senat Universitas Islam Jakarta dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang promosi atas nama Promovendus Muammar Gaddafi saya nyatakan dibuka. Kepada Promovendus Muammar Gaddafi dipersilahkan memasuki ruangan. Saudara Promovendus Muammar Gaddafi, apakah saudara siap untuk diuji hari ini? Apakah disertasi saudara sudah dicek plagiarisme? Silakan menuju podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Penguji, tim promotor, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan dan memperkenalkan tim penguji kepada hadirin pada hari ini, yang terdiri dari Ketua Tim Penguji, saya sendiri, Sekretaris Merangkap Penguji, Profesor Dr. Dede Rosada MA, penguji internal Dr. Poppy Puadah MPD, penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA, promotor Profesor Dr. Suryani MA, dan co-promotor Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmawijoyo MPD. Selanjutnya kami persilahkan kepada Promovendus untuk menyampaikan hasil penelitian disertasi saudara dalam waktu tidak lebih dari 10 menit. Kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan kita semua. Yang kami muliakan komisi promotor, yakni Ibu Profesor Dr. Suryani SHMA selaku dosen besar Universitas Islam Jakarta. Yang kami muliakan kopromotor Bapak Asosiat Profesor Dr. Sutarjo Atmawijoyo MPD selaku dosen tetap Universitas Islam Jakarta, dan yang kemuliakan panitia ujian doktor, ketua sidang, yang kemuliakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Raihan MSI, Rektor Universitas Islam Jakarta, sekretaris sidang Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA, Kepala Prodi Program Doktor Universitas Islam Jakarta, anggota Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA selaku dosen besar Universitas Islam Jakarta, Ibu Dr. Poppy Puadah, dosen tetap Universitas Islam Jakarta,
dan penguji eksternal Bapak Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA, Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta para keluarga dan para tamu undangan yang hadir yang kami muliakan. Mohon izin menyampaikan hasil penelitian kami, disertasi dengan judul Analisis Kritis Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah Umum dalam Perspektif Pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang melatar belakangi kami membuat sebuah penelitian terkait dengan judul tersebut, bahwa kurikulum itu sangat penting, bahkan disebut sebagai jantung pendidikan. Sistem Pendidikan Nasional juga menyampaikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kurikulum itu seperangkat rencana dan pengorganisasian yang meliputi arah pembelajaran, isi materi, serta metode yang diterapkan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan tujuannya. Sedangkan di dalam pendidikan agama Islam sendiri, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 208 ini menyatakan bahwa perlu totalitas di dalam beragama Islam. Kaitannya dengan pendidikan agama Islam, maka proses pendidikan harus totalitas, mulai dari perencanaan, isi, serta metode yang diterapkan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran tersebut. Sedangkan gagasan sistem Among Ki Hajar Dewantara yang kami fokuskan pada penelitian ini adalah Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani. Ingarso Sung Tulodo yakni menjadi contoh tauladan ketika berada di depan, Ing Madya Mangunkarso menjadi pendorong ketika, menjadi motivasi ketika berada di tengah, dan Tuturi Handayani ketika berada di belakang harus memberi dorongan. Adapun permasalahan yang kami dapati, yakni diantaranya adalah integrasi prinsip-prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam perumusan tujuan, materi, strategi pembelajaran, dan evaluasi ini belum optimal pada kurikulum pendidikan agama Islam. Rumusan masalah kami, bagaimana implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam penguatan karakter nilai religius peserta didik. Yang kedua, bagaimana sistem Among dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat sejalan dengan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, bagaimana strategi mensinergikan prinsip-prinsip sistem Among Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Di antara teori yang kami ambil, teori transendental, yakni dari Immanuel Kant 1781, menyatakan bahwa teori transendental adalah sebagai pemahaman yang melampaui batas-batas pengalaman. Ini sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama Islam. Metodologi yang kami pakai, pendekatan penelitiannya adalah kualitatif. Menurut Profesor Dr. Raihan dalam bukunya Metodologi Penelitian tahun 2017, menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menekankan analisisnya pada penyimpulan deduktif atau umum ke khusus, dan induktif umum khusus ke umum, serta pada analisis terhadap hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Jenis penelitiannya adalah penelitian terapan. Kemudian untuk studi kasus, case study, menurut Robert KZY di dalam bukunya Profesor Dr. Dede Rosada menyatakan metode studi kasus jenis penelitian yang berfokus pada kejadian yang spesifik yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata saat ini. Adapun hasil penelitian kami, yang pertama kami memberikan gambaran tentang profil objek penelitian. Penelitian kami di SMK Yanindo Jakarta Utara atau Yayasan Pendidikan Pengajaran Abdi Negara Indonesia yang berdiri pada tanggal 18 Januari 1989 dengan nomor SK pendirian KEP 0006-101
titik A1 garis miring 1 garis miring 89. Ini merupakan salah satu institusi pendidikan kejuruan yang berfokus pada kelompok bisnis dan manajemen serta bidang keahlian teknologi informasi di wilayah Jakarta. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Profesor Dr. Rusmin untuk menyampaikan tanggapan, saran, kritik terhadap disertasi Promovendus. Kami persilakan. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Promovendus yang dengan segala suka duka telah berhasil sampai pada ujian terbuka ini. Terima kasih, Pak. Karena penelitian atas materi ujian terbuka ini penting sekali, dan saya lihat pun Promovendus ini orangnya cerdas ya. Buktinya dari tadi nggak ada ngantuknya saya lihat, itu berarti hebat tuh. Ada beberapa pertanyaan serta saran saya, jika perlu sebaiknya didiskusikan kepada Ibu promotor dan Bapak kopromotor. Baik. Yang pertama, sesudah ujian nanti coba dicek ulang ya abstrak, isinya supaya lebih padat spektakuler, judul, latar belakang, permasalahan, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat serta teoritis dan terapan, landasan teoritis, metode yang digunakan, hasil penelitian, pembahasan, novelty, kekhasan temuan, dan teori temuan, baru kesimpulan dan saran dan keyword. Nah, siapa tahu saya kurang baca, coba dicek nanti. Baik, Prof. Kalau memang ketinggalan tambahkan ya. Baik. Tapi kalau kelebihan, tidak usah dikurangi. Ya? Baik, Prof. Ya. Kalau boleh, usahakan juga ada abstrak selain bahasa Indonesia Inggris, ada juga dalam bahasa Arabnya yang bersakal. Baik, Prof. Kan, Siap gitu ya? ditambahkan. Nah, nanti. gitu. Nah, kemudian judul ini. Ini menarik ya. Analisa kritis kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum dalam perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Judul ini menarik. Tahun 2007, menterinya Bapak Kiai Maftu Basuni, pembuatan kurikulum waktu ini saya ketuanya. Penjabaran SNP PP nomor 19 tahun 2005. Unsurnya baca kitab suci, Islam, Al-Quran dan Hadis. Ketauhidan, Islam, akidah waktu itu. Ibadah, Islam, fikih. Sejarah kebudayaan, agama, Islam, tarikh. Dan akhlak, nama konsep ini semua untuk semua agama. Tidak ada bedanya, tetap akhlak dipakai. Baik. Nah, tahun 2013, waktu Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. M. Nuh, mantan Rektor ITS, Institut Teknologi Surabaya, kurikulum pendidikan agama unsur akhlak ditukar dengan budi pekerti. Keluarnya PP nomor 32 perubahan PP nomor 19 tahun 2005. Nah, pertanyaan saya, kurikulum mana yang dijadikan Promovendus sebagai acuan atau tolak ukur dalam mengkaji perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara ini? Dijawab singkat saja, yang Baik. mana yang dipakai? Baik. Mohon izin menjawab, Prof. Kurikulum yang kami gunakan sebagai penelitian ini adalah kurikulum Merdeka yang kemarin itu. Jadi sebelum keluarnya kurikulum deep learning, jadi pada saat itulah kami meneliti. Keluarnya kurikulum deep learning, penelitian kami selesai. Jadi artinya kurikulum Merdeka yang lalu yang kami gunakan. Kalau begitu, kurikulum Merdeka itu apa saja isinya? Kebebasan terhadap peserta didik di dalam melaksanakan pembelajaran. Artinya sesuai dengan kompetensi mereka masing-masing. Jadi tidak ada struktur. Artinya Struktur tidak isi ada, struktur isi. Tidak ada baca kitab suci, tidak ada ketauhidan, tidak ada fikih, tidak ada tarikh, tidak ada akhlak. Pokoknya bebas saja. Yang mana itu? Kalau materinya ada, Prof. Apa itu? Kalau untuk kelas 1 atau kelas 10 SMK, Kesemuanya lah. ya, Mana aja, Pak? secara keseluruhan Quran hadis. Quran hadisnya ada, itu diantaranya diawali dari keesaan, diawali dari ketauhidan yang ada di pendidikan agama Islam. Kalau untuk fikihnya itu mulai dari bab toharoh bahkan sampai ke janaiz. Kalau untuk sejarahnya
peradaban Islam itu mulai dari profil atau kelahiran baginda Rasul, bahkan sampai kepada dinasti-dinasti yang ada di dinasti-dinasti sejarah kebudayaan Islam. Kemudian untuk Quran hadis, mohon maaf, Quran hadis sudah. Untuk akhlaknya, diantaranya ialah bagaimana penerapan di lingkungan keluarga, seperti bagaimana ketika sedang berada di rumah dan lain sebagainya. Kalau untuk materi ada Prof, tapi untuk kebijakan penerapan daripada materi tersebut. Baik, pertanyaan saya, apa saja isi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang kurikulum PAI sekolah umum tersebut yang berdasarkan kurikulum Merdeka tadi? Baik. Pada dasarnya, izin menjawab Prof. Pada dasarnya memang untuk kurikulum pendidikan agama Islam, Ki Hajar Dewantara tidak terdapat pemikiran yang secara eksplisit. Akan tetapi disinilah kami mencoba untuk mengkaitkan atau mengintegrasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Dan kami batasi, karena pemikiran beliau cukup banyak, kami hanya batasi pada sistem among saja, yakni Inggar Sosung Tuludu, kemudian Ing Madya Mangun Karso, dan Tuturi Handayani. Tadi sudah kami sampaikan, kalau Inggar Sosung Tuludu itu titik temunya dengan kurikulum pendidikan agama Islam adalah model guru teladan. Kalau Ing Madya Mangun Karso, itu titik temunya adalah kegiatan spiritual kolektif. Kalau Tuturi Handayani, ini kami temukan ada titik temu dari sisi kemandirian belajar. Baik. Kami kira Ini demikian. ada Prof. pertanyaan saya. Ada 3 konsep beliau itu, bibit, bebet, bobot. Di Baik, mana Prof. wilayahnya itu tadi yang Ingarso Sung Tulodo, Ingmadio Mankarso itu? Bibit, bobot. Bibit, bebet, bobot. Baik. Mohon izin Prof, karena kami langsung membatasi kepada sistem among ini, jadi kami tidak mengkaji terkait hal tersebut. Baik, jadi ini kan kritis ya. Baik. Karena judulnya kritis, itu sebenarnya dikaitkan. Karena bibit itu kapasitasnya, bebet itu yang dari pemeliharaan orang tua, bobot itu dari guru dan masyarakat. Baik. Nah, saya kira dimasukkan aja nanti itu ya, karena ini Baik, ada Bro. kajian kritis. Nah, kemudian hampir terakhir, nah, dalam bab 2 kajian teori, Profendus juga mencakupan teori belajar behavior John Brodes Watson, teori psikologi daya Umar Malik, sampai kepada teori belajar conditioning Ivan Pavlov 1903. Pertanyaan, apa hubungan teori ini dengan kurikulum PAI pada sekolah umum, dan adakah kaitannya dengan perspektif pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik. Mohon izin menjawab Prof. Teori-teori yang kami gunakan tersebut tujuannya adalah untuk memperkuat daripada pemikiran temuan kami, bahwa idealnya seperti teori-teori yang sudah disebutkan, akan tetapi realita yang terjadi yang kami dapati di lapangan yang sudah kami sampaikan bahwa keadaannya memang belum optimal, sehingga kami gunakanlah pisau, mata pisau lah daripada penelitian ini menggunakan sistem among tersebut, yakni dari Ki Hajar Dewantara. Iya, jadi untuk penguat seperti saran saya ya, karena tidak saya lihat uraian itu, karena ini kritis, saran saya ke depan untuk perbaikan ya, sesudah ini tidak mengurangi nilai Profendus, tapi gambarkan John Brodes ini dengan teori psikologi dengan teori belajar biofrusim, ini yang menyangkut, yang ada hubungan dengan Ki Hajar Dewantara, dan ini yang menyangkut dengan kurikulum Merdeka itu. Jelaskan di situ, karena tidak saya lihat ada uraian itu ya. Jadi di kutipan ini kayak kalau boleh saya katakan dipajang aja gitu. Baik. Padahal orangnya cerdas kan. Terakhir sekali, kalau ada di antara materi pertanyaan ini belum tertulis, disertasi ini ada baiknya dimasukkan ya. Buat pula saran Profendus ke Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. baik Prof. Nah, gitu ya. Terakhir, terima kasih banyak untuk semua kita. Jika lulus, belum tahu saya pendapat beliau-beliau ini secara psikologi, tidak punya ilmu saya.
lebih semangat perbaikinya sampai nanti bisa diterbitkan ke depan ya. Ini bagus saya lihat kan. Baik, Prof. Nah, dari saya pertanyaan cukup, saya serahkan kembali pada Bapak pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Profesor Rusmin Tumanggor MA. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Poppy Puada untuk menyampaikan tanggapan, saran, kritis terhadap disertasi promovendus. Kami persilakan. Pertama yang saya tanyakan adalah, ini kan judulnya analisis kritis ya? Betul, Prof. Analisis kritis kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah dalam perspektif pandangan Ki Hajar Dewantoro. Betul. Pertanyaan saya adalah, hasil penelitian Anda ini menunjukkan bagaimana hasil analisisnya Baik. terkait dengan kurikulum. Di sini implementasi ya? Mohon izin. Implementasi atau kurikulum atau konsep kurikulumnya? Terapan. Terapan, oke. Jadi bagaimana hasil analisis saudara menurut perspektif Ki Hajar Dewantoro terhadap implementasi kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah? Silakan. Baik. Terima kasih Ibu, mohon izin menjawab. Ya. Hasil daripada penelitian kami menunjukkan bahwa terdapatnya kesenjangan kurikulum pendidikan agama Islam yang diterapkan saat ini dengan kebutuhan peserta didik. Oke. Yang kami temukan adalah hanya lebih besar kepada sisi kognitif saja. Oke. Akan tetapi dari sisi terapan di dalam kehidupan sehari-harinya cukup kurang. Sehingga kami berharap di dalam hasil temuan kami dan sudah kami sampaikan solusi, yakni ada kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan keluarga, seperti memberikan tugas ketika sedang berada di rumah. Karena mohon maaf, peserta didik di lingkungan sekolah umum hanya berapa jam saja di sekolah, mulai dari setengah 7, ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 4, selebihnya di lingkungan keluarga. Sehingga temuan kami di situ lebih menitik beratkan supaya negara andil memberikan kebijakan agar di lingkungan rumah pun peserta didik mendapatkan pendidikan agama Islam. Oke. Itu. Seperti itu. Pertanyaan diantara. berikutnya adalah sejauh mana bisa dilibatkannya orang tua? Sejauh mana pemerintah bisa melibatkan orang tua dalam pendidikan agama yang berkaitan dengan peraturan? Sebagaimana Anda sebutkan tadi ya. Baik. Kan diharapkan pemerintah gitu ya. Baik. Melibatkan orang tua kan? Betul. Nah, sekarang bagaimana bentuknya tuh? Seingat saya, mohon maaf, karena Iya. ada di di rekomendasi kurikulum itu sudah ada, tapi tidak saya bawa jadi saya lupa. Seingat saya seperti ini, mohon izin Ibu. Pelaksanaannya bagaimana pemerintah melibatkan orang tua ya terkait dengan pendidikan agama Islam. Tekniknya mudah saja sebetulnya, yakni memberikan tugas kepada lingkungan keluarga untuk melaporkan kreativitas peserta didik ke sekolah. Mulai dari bangun tidur mungkin sampai tidur lagi, mulai dari pengajian dan seterusnya. Kemudian ada sedikit mungkin ya mudah-mudahan diterima, mungkin agak sedikit dianggap radikal seperti itu. Saya berharap ada kebijakan untuk masuk madrasah sanawiyah atau SMP itu sama seperti persyaratan masuknya anak PAUD ke SD. Anak PAUD, anak TK ke SD itu diwajibkan bisa membaca. Saya berharap untuk pendidikan agama Islam, anak SD untuk masuk ke SMP persyaratannya diantaranya wajib bisa baca Al-Quran. Oke. Karena ya hasil daripada penelitian kami dan sering mengikuti berbagai macam seminar, keluh kesah guru PAI itu kesulitan memberikan pembelajaran karena kemampuan peserta didik di dalam membaca Al-Quran itu. Jadi di sini kami tentunya sangat memohon begitu kepada pemerintah supaya bisa memberikan sebuah kebijakan terkait hal tersebut. Demikian mungkin Prof. Monis. Betul. Bapak kan menyebutkan di sini ada integrasi nilai-nilai PAI ya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah kira-kira integrasinya itu diwujudkan dalam bentuk apa? Ini kan kata Bapak novelty ya. Novelty. Novelty-nya kan ini. Kira-kira diwujudkan dalam bentuk apa tuh?
untuk hasilnya. Iya, ini kan ada nih, saya baca ya. Ya. Titik temu dan sinergi konseptual antara PAI dengan sistem Among kan? Baik. Kan Bapak bilang itu sebagai sebuah novelty kan? Betul. Bagaimana peran sistem Among dalam kurikulum pendidikan agama Islam kan gitu ya? Betul, Pertanyaan saya adalah, apakah itu ada hanya pada tataran kurikulum atau materi, pada tataran strategi pembelajaran atau tataran apa? Kira-kira begitu. Baik. Pertanyaan saya di mana? Mohon izin, karena teori kurikulum yang kami pakai di sini adalah teori yang cukup luas, mulai dari prasarana, kemudian mulai dari bahan ajarnya, termasuk strategi pembelajarannya, termasuk juga kami kaitkan tadi kolaborasi antara sekolah dengan lingkungan keluarga, itu kami kaitkan. Jadi memang cukup luas Ya, bentuknya. untuk cakupan kurikulum, maksud kurikulum yang kami tulis, yang kami teliti di sini. Jadi untuk penerapannya, artinya tekniknya mungkin seperti itu, Ibu. Ya. Untuk tekniknya, sistem Among Ki Hajar ini kan 3 tadi, Ing Ngarso, kemudian Ing Madya, yang ketiga Tuturi. Kalau Ing Ngarso itu uswah, uswah hasanah, begitu. Artinya suri tauladan. Berarti kita kaitkan di sini adalah bagaimana guru itu memberikan tauladan. Yang kedua adalah partisipatif, yakni Ing Madya Mangun Karso. Nah, kalau di dalam pendidikan agama adalah praktek ibadah bersama. Nah, ini artinya selain daripada harus masuk kepada ekstrakurikuler, tapi saya berharap ini bagian daripada mulok, muatan lokal di kurikulum tersebut, bahwa setiap sekolah yang sekolah umum harus mengadakan praktek ibadah secara bersama. Karena antara satu sekolah dengan yang lainnya berbeda. Kalau satu sekolah itu banyak ustadznya, biasanya diterapkan tuh. Tapi kalau satu sekolah tersebut ustadznya kurang, biasanya tidak. Nah, saya berharap untuk supaya merata seperti itu, karena dari sinilah diperlukan kebijakan daripada kementerian tentunya, supaya masuk kepada mulok, muatan lokal. Oke. Yang terakhir pembebasan, yakni kita berharap Tuturi Handayani tadi, peserta didik ya harus belajar secara mandiri, artinya dia harus tahu kapasitas yang dia miliki supaya pembelajaran di sekolah umum tersebut mereka tidak terpaksa. Yang kita repotkan itu adalah adanya kesenjangan antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya. Peserta didik yang di rumahnya kita katakanlah keluarganya agamis, ketika mengikuti pembelajaran di PAI di sekolah nilainya cukup bagus. Tapi berbanding terbalik dengan peserta didik yang lingkungan keluarganya tidak agamis. Jadi nilainya cukup memprihatinkan seperti itu. Jadi kami mencoba untuk menyesuaikan dengan kompetensi kemampuan mereka. Ini Pak Muammar ya, selamat ya Anda telah bisa saya hari ini. Terus saya ingin tanyakan, Ki Hajar Dewantara itu kalau tidak salah kan Menteri Pendidikan Nasional ya? Mohon izin, Pak. Menteri Pendidikan Nasional ya? Pak Betul. Yang pertama ya kan? Betul, Menteri Betul, yang Pendidikan pertama kan, ya? Republik Indonesia yang pertama. Oke. Saya tanya ketika beliau Menteri Pendidikan Nasional yang pertama itu ada map PAI nggak di sekolah itu? Baik, mohon izin menjawab. Bagaimana? Ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pendidikan Republik Indonesia, Ya. tidak ada terkait dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya. Namun dari sini kami mencoba mengkaitkan hasil pemikiran berlian beliau dengan kurikulum pendidikan agama Islam. Ya, ini pembelaan Pak Muammar kepada Ki Hajar Dewantara. Padahal dia betul the real secular minister, dia kan minister yang sangat sekuler gitu kan, ngurusin PAI gitu kan, itu kan. Tapi kata Muammar, Ingar Susung Trodo itu Islami Pak katanya kan. Betul. Anda ingin mengatakan itu kan begitu. Nah sekarang begini, akan dicobakan bahwa Ingar Susung Trodo, Ingar Madya Mangun Karso sama Tuturi Handayani itu mengajarkan PAI kan itu kan? Betul, betul, Bro. Diuji cobakan atau melihat kenyataan empirik
di lapangan. Gimana menurut Pak Muhammad? Pengalaman penelitiannya. Saya ingin promosikan aja kepada teman-teman semuanya. Apa Bapak eksperimenkan atau Bapak melihat fakta empirik di mana di sekolah tertentu dia betul-betul konsisten menggunakan Ingar Sosongtlodo, Ing Madema Satu sama Tuhrayani, dan PAI-nya pun begitu gitu loh. Baik. Jadi gimana yang dipilihnya mana? Mohon izin, Prof. Ya. Yang pertama ada 2 tingkatan penelitian yang kami lakukan. Nah. Dan waktunya pun kesenjangan waktunya pun cukup lama. Ya. Yang pertama, ketika pendidikan agama Islam ini dipenuhi dengan nilai keteladanan di sekolah umum tersebut, yang kami dapati satu sekolah pada objek penelitian kami cukup mapan, Prof. Oke. Cukup Artinya gini, bahwa Pak Muhammad ini mencoba menginterpretasi fakta empirik ya. Betul, Prof. Memahami fakta empirik, menginterpretasi, lalu kemudian mencoba mereformulasi bahwa ini adalah menggunakan sistem amongnya Ki Hajar Dewantara. Betul, gitu kan. Nah, sekarang begini, saya ingin pertanyakan. Ini kan harus menghasilkan teori. Teori itu adalah penjelasan fenomena. Ini definisinya ya, Baik. Definisi. Definisi teori atau ilmu itu adalah penjelasan fenomena. Nah, dengan demikian maka Ingar Sosongtlodo itu harus bisa menjelaskan apa, gitu kan? Ing Madya Mangunkarso itu menjelaskan apa? Tuturhandayani itu menjelaskan apa, gitu kan? Ada nggak yang terjelaskan dengan itu di sekolah yang Bapak teliti? Sekolahnya sekolah mana Bapak teliti? SMK Yanindo. Yanindo di Jakarta Utara. Jakarta Utara, Bro. Jakarta Utara. Bahwa di sana gurunya berpretensi aja mengatakan bahwa gurunya betul-betul konsisten menggunakan sistem among, termasuk guru PAI, ini kan? Nah, ketika guru PAI itu menggunakan konsisten menggunakan Ingar Sosongtlodo, itu menghasilkan apa di anaknya ketika belajar PAI? Baik. Hasilnya, Bro. Atau gini, ketika Ingar Sosongtlodo itu dipakai untuk menghasilkan tema PAI yang mana? Nah, itu dulu ya. Kalau mohon izin, Prof. Kalau Boleh. untuk tema tidak ada, tapi integrasi praktek keseharian ada, Prof. Praktek keseharian itu keseharian apa? Agama itu kan banyak PAI itu, Ya, ada sholatnya, ada akhlaknya, kan ada Ya. lainnya. Yang mana yang Dari 3 elemen pendidikan agama Islam, mulai dari Quran hadis, kemudian fikihnya, kemudian akhlaknya, Akhlaknya. itu ada. di situ? Jadi belajar Quran pakai Ingar Sosongtlodo. Ya, betul, Bro. Oke, gitu kan? Nah, sekarang gini, ketika belajar Al-Quran pakai Ingar Sosongtlodo itu, guru mengajar itu bagaimana? Mengajar baik. Qurannya. Berarti izin, Prof, sedikit masuk strategi Jelaskan. berarti ya. Saya ingin jelaskan aja, terus. Mohon izin, Prof. Yang pertama kami konfirmasi dulu, karena pada hakikatnya penelitian kami hanya dibatasi pada analisis kritis, jadi tidak masuk kepada strategi, tapi kami ada juga pemikiran terkait dengan strategi tersebut. Jadi dalam rangka membuat kesimpulan ini, saya ingin ke situ dulu, salah cak ya. Apakah yang Pak Muhammad maksudkan bahwa ketika guru mengajarkan sholat kepada anak itu, dia memberikan contoh, gini ruku, gini sujud, itu yang dimaksud? Baik, Prof. Apa itu yang maksudnya Ingar Sosongtlodo? Betul, Prof. Betul, oke. Nah, dengan sistem among Ingar Sosongtlodo itu menghasilkan anak yatim dan nindo itu seperti apa dalam keagamaannya, gitu loh. Iya. Nah, itu pertanyaan saya. Baik. Dalam keagamaannya, ketika sistem tersebut diterapkan, yang kami dapati cukup positif, Prof. Sholatnya ya mungkin diawali dari keterpaksaan, tapi mereka melaksanakan. Kemudian untuk BTQ mungkin masuk kepada kategori Quran hadis. Di sekolah tersebut pernah menghasilkan satu peserta didik yang mendapatkan beasiswa selama
satu semester karena hafal juz 30 betul-betul hafal. Karena penerapan Ingarso Juz tadi. 30 ya. Juz 30. Juz 30, oke. Dari juz amma, dari amma tasalun sampai Anas ya. Ya. Itu di tes saya cari tahu. Karena juz 30 saya akan sekali dari takasur sampai Anas saja itu. Iya. Padahal bukan itu. Oke. Nah dengan demikian maka saya ingin ada pernyataan di akhir. Dengan menggunakan sistem Among, siswa-siswa yang belajar agama pendidikan PAI itu dia bisa membaca Quran dengan baik, melaksanakan ibadah secara ikhlas karena Allah gitu kan, Baik. bukan karena dipaksa oleh guru kan, Iya. itu kan gitu kan. Kemudian juga menunjukkan akhlak yang terpuji dengan sesama siswa, dengan guru dan orang tua. Nah, gitu kan. Itu namanya teori itu loh. Baik. Jadi siswa berbaca Quran baik itu, siswa sholatnya rajin itu, sholatnya ikhlas itu, siswa akhlaknya baik itu, kenapa? Karena ingat sesung tulodo. Gitu. Gitu. Baik. Jadi yang menjelaskan dia sholat baik itu ingat tulodo gitu. Baik, Prof. Nah itu ya. Itu kira-kira. Maka pernyataan itu yang sudah Bapak sampaikan Pak Mamar ya di bab 5 ini. Baik, Prof. Jadi terus Ing Madya Mangun Karso. Ada nggak di PAI yang memerlukan Ing Madya Mangun Karso? Apa kira-kira tema PAI yang memerlukan Ing Madya Mangun Karso? Kalau izin, Prof, yang Ya. kami temukan partisipatif, Prof. Artinya berpartisipasi di dalam ibadah itu. Di antaranya yakni praktik ibadah tadi. Karena kan Ing Madya Mangun Karso itu adalah ketika berada di tengah memberikan dorongan. Nah, Jadi seperti itu. Jadi kolaborasi lah gitu. Nah, artinya guru itu Baik. tetap encouraging kepada siswanya kan itu Iya, kan, betul, encouraging kepada siswanya gitu Iya. kan. Dengan demikian ketika encouraging itu, ketika dia mendorong itu ya ketika ada anak siswa yang pertama dia malas melaksanakan ibadah, didorong gitu kan itu. Iya. Ya ajak sholat. Ke masjid dia sholat zuhur sama gitu kira-kira itu ya. Iya. Kira-kira gitu itu kan. Lalu kemudian ketika ada anak yang mungkin ya ketika sedang istirahat itu dia usil kepada temannya gitu Iya. kan, itu kan diberitahu kan itu kan. Gitu. Nah kira-kira dengan Ing Madya Mangun Karso dan konteks seperti ini itu menghasilkan apa? Nah itu yang saya di sini ini bagus jadi pembahasan, tapi ujungnya itu masih belum ketemu itu, belum terumuskan. Tolong nanti tapi contohnya tadi itu yang ingat Ing Madya itu Mangun ya. Karso. Nah, seperti itu. Tapi ketika Ing Madya Mangun Karso itu kita kira-kira dia menggerakkan apa gitu kan. Ketika Tuturi Handayani itu dia menggerakkan apa gitu. Ketika guru PAI menggunakan Tuturi Handayani ini konteksnya apa dan menghasilkan apa itu. Iya. Izin menjawab, Prof. Silakan atau silakan. Kalau untuk Ing Madya Mangun Karso, di antaranya selain daripada kolaborasi, ini ada kaitannya dengan teori pembelajaran, metode pembelajaran tutor sebaya, Prof. Tutor sebaya. Yeah. Jadi bagi peserta didik yang dianggap oleh guru tersebut sudah bisa, itu diperkenankan untuk mengajarkan kepada teman sebayanya. Itu dengan ada yang reflektif nggak? Gini, anak itu reflektif ketika temannya itu nakal, dia tegur. Gitu. Ya. Ada data itu nggak ada ketemu nggak itu? Karena ini kualitatif. Kalau itu kan cukup mendapatkan fakta, Iya, bisa betul. bisa menjadi sebuah teori gitu kan. Hasil yang kami temukan ada, Prof. Ya, kayak itu jadi berarti dengan demikian maka sistem Among dalam konteks Ingat Madya Mangun Karso itu siswa itu bisa merimain atau bisa selalu secara reflektif melakukan tutor sebaya, selalu mengingatkan kepada temannya sehingga kemudian dia menjadi bagian dari proses pembelajaran, proses mengajar dari guru gitu kan.
Baik, Prof. Proses eksistensi dari guru. Silakan itu aja teorinya. Iya. Jadi kalau ada siswa ngajak temannya sholat itu, ngajak temannya sholat, ayo sholat tuh ramai-ramai kita ya. Gitu. Itu kenapa? Karena gurunya mengajar pakai ing madya mangan karso. Iya. Dengan yang menjelaskan anak itu ngajak temannya sholat adalah ing madya mangan karso. Itu teori. Baik. Kira teori itu gitu ya? Iya, Prof. Oke. Saya kira kalau itu ketemu tiga-tiganya bagi saya udah teman besar ini. Teman besar ini. Kenapa? Karena sejak Among itu datang dari seorang tokoh nasionalis sekuler. Iya, Prof. Kok bisa jadi agamis gitu. Yang mengagamakan itu adalah Pak Muammar gitu kan. Jangan-jangan Muhammad akan membawa Ki Hajar ke surga gitu kan. Kita nggak tahu juga. Pak, ayo ke surga dengan saya gitu karena Bapak sistem amalnya bisa pakai gitu kan. Gitu. Saya kira demikian. Terima kasih, Bro. Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Dede Terima kasih, Rosada Prof. MA. Sebelum saya menyerahkan kepada kopromotor dan promotor, izinkan saya untuk ikut bertanya. Baik, Prof. Oke. Pertanyaannya mudah, nggak usah susah-susah. Saya tadi kan bikin pusing ya. Kalau teoretik saya Gitu. Jadi untuk ya, supaya meregangkan saraf-saraf. Baik, Prof. Baik. Provendus ini umurnya berapa? Umur Tepatnya berapa? tepatnya 30 bulan, Prof. 30 tahun. 30 tahun 31 tahun kurang 1 bulan gitu, Prof. Januari masuk 31 tahun, Prof. Jadi saya tadi sekilas melihat gitu ya bahwa riwayat atau biodata Provendus termasuk masih muda dan lahir pada 23 Januari 1995. Betul, Prof. Berarti 31 kurang 23 hari. Iya, Prof. Jadi kalau hitungan tahun hari ini lulus berarti masih 30 Iya. menurut ilmu demografi. Betul, Prof. Oke ya. Kalau lahir tahun 95 itu termasuk generasi apa ya? Generasi milenial atau generasi Z atau sekarang dikenal dengan Gen Z kan gitu ya? Silahkan dijawab. Generasi milenial, Prof, ya. Milenial. Jadi memang ada yang berpendapat itu ujungnya milenial, Iya, betul. tapi sudah mulai awal daripada Gen Z. Gen Z. Ya, jadi saya masih menganggap dari dua pendapat itu Anda termasuk Gen Z. Iya. Supaya lebih mudah kan? Siap. Terima kasih. Anda mau kan disebut Gen Z daripada milenial Iya. kan? Mau. Oke. Prof. Kalau Anda generasi Gen Z, saya melihat profesi Anda itu salah satunya adalah dai. Betul, Prof. Betul ya? Betul. Berarti dari panggung ke panggung Anda dakwah gitu ya? Betul, Prof. Ya, artinya itu menjadi amal soleh Anda yang luar biasa. Amin, amin, ya Rabbal. Untuk supaya Anda lebih, artinya apa yang disampaikan itu sampai secara menyeluruh ke dunia. Pertanyaannya, Anda punya platform media digital apa? Cukup lengkap, Prof. Hah? Lengkap. Sebutkan. Facebook, YouTube, kemudian snack video, TikTok dan Instagram. Oke. Jadi saya Kalau- belum lihat TikToknya. Kalau Ya, TikToknya nanti tolong kasih banyak sampaikan affiliate-nya, Prof. kepada saya karena beberapa mahasiswa yang itu saya udah lihat, termasuk yang di pojok sana tuh, Pak Ajis itu, hampir tiap hari live TikTok tuh ya. Iya. Ya, jadi tolong sampaikan supaya saya juga melihat dan bisa juga menambah ilmu, ya. Iya. Karena kalau ilmu agama itu tidak kenal batas usia. Betul. Berikut. Pertanyaan mudah juga.
di kata pengantar. Ya, Anda punya di situ? Ada kata pengantar? Itu ucapan terima kasih yang pertama kepada rektor. Apa dasarnya? Kenal rektor cuman berapa tahun kan gitu kan ya? Ketemu juga sekali-sekali gitu ya. Apa dasarnya Anda menyantumkan ucapan terima kasih yang pertama kepada rektor? Iya, mohon izin menjawab, Prof. Yang pertama, kenapa rektor duluan? Kami mengikuti sistematika penulisan tahun 2021, contohnya seperti demikian. Oke. Tahun berapa itu? Penulisan 2021, Prof. Oke. Jadi nanti sudah diperbaiki. Baik, baik. Jadi Siap pedoman diperbaiki. disertasi yang dikeluarkan tahun 2025, Baik. ucapan terima kasih pertama kepada kedua orang tua. Baik, Prof. Oke. Siap diperbaiki. Jadi tolong dicatat pagi ini karena itu sesuai dengan ajaran agama kita. Baik. Ya, tidak secara administratif. Jadi dari hati nurani masing-masing. Bagaimana mengucapkan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Baik, Prof. Ini pertanyaan terakhir sehubungan dengan pertanyaan Prof. Dede tadi. Anda mau bawa Ki Hajar Dewantoro ke surga katanya. Menurut Promovendus, apa pandangan Ki Hajar Dewantoro tentang hakikat manusia dan apa pandangan Islam tentang hakikat manusia? Filsafat ilmu. Baik. Silakan. Mohon izin menjawab, Prof. Mudah-mudahan materi di kelasnya bisa saya ingat dan bisa kami sampaikan. Hakikat manusia menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah yang kami ingat kemerdekaan. Oke. Jadi ini ada kaitannya dengan hakikat manusia menurut Islam. Setelah Rasulullah SAW diutus ke muka bumi, disitulah perbudakan sudah mulai hilang karena manusia dimerdekakan. Itu antara kolaborasi antara keduanya, ada kaitannya. Itu aja. Ingatnya itu, Bro. Oke. Ya, jadi nanti Anda baca lagi lah ya. Baik, Bro. Jadi kalau kita lihat pandangan Ki Hajar Dewantoro, hakikat manusia itu makhluk budaya. Ya. Baik, Bro. Jadi pemikirannya bisa beda-beda tuh. Iya. Ya. Sehingga yang diajarkan itu adalah moral dan karakter. Oke? Iya. Sedangkan pandangan Islam, manusia itu apa? Abdullah kan? Hamba. Nah, hamba Allah. Oleh karena itu, pandangan Islam yang harus lebih kuat adalah ibadah dan akhlak. Jadi saya nggak tahu itu kelemahan Ki Hajar Dewantoro atau memang perspektifnya seperti itu. Ya. Iya. Nah ini saya rasa yang harus digarisbawahi. Jadi artinya kita harus menyuarakan di dalam pendidikan agama Islam itu adalah dua, ibadah dan akhlak. Sesuai dengan perintah Allah kepada Nabi kita. Baik. Ya, akhlak ini nggak akan selesai-selesai selama manusia ada. Iya. Baik, Bro. Saya rasa itu dari saya. Mudah-mudahan bisa teringat. Baik, Bro. Dan saya tidak menyarankan bagaimana memasukkan itu, tapi silahkan Anda berpikir apakah perlu atau tidak. Baik. Terima kasih masukannya, Bro. Selanjutnya kami persilahkan kepada Prof. Suryani sebagai tim promotor untuk menyampaikan tanggapan dan sarannya. Kami persilahkan. Bunyi dia. Ya udah nggak apa-apa. Berhenti ya. Sudah. Ya udah. Udah. Saya sebetulnya nggak perlu ngomong lagi sebetulnya. Udah sering banget ngomong ke saya. Terakhir
waktu kapan lupa. Tapi sampai malam hujan-hujan masih di rumah. Nggak apa-apa kan? Saya bilang, marah nggak nanti istrimu kamu di sini? Ya mau nenek-nenek masa mau marah kan gitu kan? Nggak masalah. Jadi kalau ngomong ini kan di luar dari ini dulu deh. Kalau ngitung tadi usia saya dengan saudara Muammar itu isinya 50 tahun. Dia ini baru 31, saya tambah 50 tahun lagi. Saya baru ada setelah saya usia 50 tahun sekian baru ada. Jadi barangkali ini satu hal yang bisa kita ambil juga. Hikmahnya bahwa belajar itu memang tidak pernah selesai. Kita itu belajar terus. Dan ini alhamdulillah karena dengan ikut dalam kegiatan untuk selalu otak kita itu dipacu untuk bisa insya Allah bermanfaat. Rasanya ini adalah satu hal yang menurut saya ya saya hargai betul bahwa saya akhirnya ada kesempatan ada di sini gitu. Nah kebetulan dapat lagi bimbingan dengan saudara Muammar Qaddafi. Memang selama macam sih, ada yang cepat menyelesaikannya cepat, ada juga yang lama banget. Kalau contohnya Muammar ini kayaknya karena terlalu banyak aktivitasnya sehingga agak dikit-dikit ya terhambat dikit lah. Karena kalau lihat tadi ya dalam riwayat hidup lewat pekerjaan, waduh banyak benar. Belum dai, belum qori, belum kepala ketua sekolah, apa-apa dan seterusnya. Tapi itu adalah sesuatu hal yang insya Allah positif, berarti kita bisa bermanfaat. Nah, saya nggak mau sebetulnya lagi membahas lagi tentang disertasi, tapi saya tertarik betul dengan rekomendasi kurikulum PAI berbasis sistem AMO yang di sini ada. Ada desain kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum. Kalau saya ngelihat di sini sebetulnya isinya lebih kurang sama dengan tadi apa yang diungkapkan oleh Prof. Dede. Jadi kelihatannya ini tinggal dimatangkan lagi, betul-betul ngarah kepada sesuatu hal yang empiris itu ternyata yang kita dapat Quran, hadis secara agama itu datangnya dari Allah langsung, tapi ini bisa coba coba disinergikan atau diintegrasikan. Ini adalah suatu hal yang positif. Jadi kalau menurut saya apa yang tadi disampaikan Prof. Dede itu mudah-mudahan itu betul-betul bisa jadi tulisan yang terpisah yang kemudian bisa lebih bermanfaat atau dimanfaatkan oleh kita semuanya gitu. Jadi itu tetap saja harus digunakan. Jadi kalau saya ngelihatnya tadinya saya lihat kok ini kayaknya baru ya, kayaknya belum pernah dilihatin ya. Kayaknya baru setelah saya dapat ini dari pada saat ya konsul gitu belum ada ini tadi. Tapi yang pasti ini kalau saya melihat dorongan-dorongan juga cukup banyak sehingga akhirnya juga meskipun termasuk lama ya. Iya. Termasuk lama ya, berapa tahun baru lulusnya? 2001. 7,5 tahun. 2000 berapa? 7 tahun setengah, Bro. 2 tahun setengah. Ya lumayan sih. Iya. Bagus. Ya udah itu yang barangkali pasti apapun kalau melihat secara mekanis ini enggak untuk baca untuk ujian terbuka, tetapi sebagai suatu hasil karya bagus betul kalau dia diperbaiki, diisi yang memang ada sesuai masukan-masukan yang tadi ada. Saya kira itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Amin. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Sujani. Kemudian yang terakhir kami beri kesempatan kepada co-promotor, kepada yang terhormat Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmowijoyo MPD untuk menyampaikan tanggapan pesan sebagai co-promotor. Kami persilakan. Ya. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prof. Dr. Rehan MSI yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Dede Rosada MA yang terhormat Ibu Prof. Dr. Sirani MA, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Rosmin Tumanggur MA, Ibu Dr. Popi Puada yang terhormat, dan Promovendus yang saya banggakan. Sudah banyak masukan, banyak diskusi,
dan ini untuk menyempurnakan hasil penelitian saudara. Baik, Prof. Saya melihat saudara punya disertasi beberapa nyinggung tripusat pendidikan. Ya, betul. Nah itu tolong jelaskan bagaimana implementasinya sekaligus implikasinya di era digital ini. Baik. Ini saya rasa sekaligus menyinggung ing tut tadi. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi andayani. Dan juga sekaligus menyinggung bibit, bobot, dan bebet. Kalau bibit, bobot, dan bebet, nanyanya mesti orang Jawa, karena bahasa Jawa itu. Tanyanya masih kopromotor, baru paham betul itu. Dan orang lama itu ya. Nah bagaimana saudara menjelaskan apa itu tripusat pendidikan itu dikaitkan pada penelitian saudara itu di era digital. Baik. Silakan. Mohon izin menjawab, Prof. Tripusat pendidikan yang pertama adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu kalau kita kaitkan dengan era sekarang ini ya, sudah 5 ya, 5.0 seperti itu, maka justru untuk pendidikan agama Islam ada ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi positifnya, peserta didik dapat mempelajari pendidikan agama Islam secara luas melalui teknologi. Apalagi sekarang dikenal dengan asisten intelijensi seperti itu, AI. Namun sisi negatifnya ya, perlu adanya cross check ulang kebenaran dari hasil teknologi tersebut. Tapi dari satu sisi mereka bisa cepat untuk mendapatkan sebuah informasi. Yang kedua, lingkungan keluarga. Untuk lingkungan keluarga ada sisi positif dan negatifnya juga kalau kita kaitkan dengan era sekarang ini ya. Di antaranya sisi positifnya, orang tua atau lingkungan keluarga bisa langsung berkomunikasi dengan guru yang berada di sekolah, bisa membuat grup wali kelas seperti itu. Jadi peserta didik bisa bisa dilihat dari sekolah maupun dari rumah. Jadi kolaborasi bisa lebih mudah untuk dilakukan pada era sekarang ini. Kalau dulu kan sulit karena handphone jadul begitu, bikin WA juga susah. Yang ketiga adalah alam pemuda. Nah, kalau alam pemuda ini ada hal, mohon maaf kami sedikit memberikan sebuah hipotesis mungkin 60% dapat dinyatakan negatif untuk alam pemuda. Karena mohon maaf saat ini pergaulan pemuda sulit sekali dikontrol. Orang tua justru banyak lebih membiarkan seperti itu karena sudah dianggap pemuda, sudah dianggap teman seperti itu, sehingga menyebabkan mereka berekspektasi sesuai dengan keinginan mereka sehingga tidak ada kontrol terkait dengan era sekarang ini. Jadi kami ya mungkin sedikit memberikan kesimpulan sementara seperti itu, lebih besar negatifnya daripada positifnya. Tapi kalau untuk positifnya, melakukan pengembangan diri cukup bagus karena lebih mudah dilakukan oleh pemuda saat ini melalui bantuan teknologi, diantaranya seperti asisten intelijensi tersebut. Kami kira demikian, Prof. Ya. Yang terhormat Dewan Penguji dan tim promotor serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, izinkan kami akan menyampaikan hasil evaluasi tim penguji
pada hari ini yang terdiri dari Ketua Sidang Merangkap Penguji saya sendiri, Sekretaris Sidang Merangkap Penguji Profesor Dr. Dede Rosada MA, Promotor Profesor Dr. Suryani MA, Co-Promotor Associate Profesor Dr. Sutarjo Atmawijoyo MPD, Penguji Dr. Popi Puadah MPD, dan penguji eksternal Profesor Dr. Rusmin Tumanggor MA. Berdasarkan hasil penilaian tim penguji pada hari ini, maka Saudara Promovendus Muammar Kadafi dinyatakan lulus dengan predikat amat baik atau sangat memuaskan. Dr. Muhammad Kadafi merupakan alumni program Doktor Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Jakarta yang ke-70.